Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelas kelas G ya, kawan-kawan. Ya, Ya, kelas betul, G. Mas D. Ya, betul. Nah, kami akan mempresentasikan mengenai penggunaan pandas dan sejarah pandas di Python di mata kuliah pemrograman dasar. Saya Muhammad Yusuf Sulaiman, NRP 1522216, dan rekan saya ada Dan Fadlan. NRP berapa, Fadlan? dengan saya, Fadlan Ridwana Muhammad, dengan NRP 15/2022-257. Oke, Dan boleh mungkin ke Manjul. Manjul NRP berapa? saya Hilman Zulan Anugrah, NRP 15 2022 229. Oke, dan Deril Arsil mungkin boleh disebut namanya dengan lengkap. Saya dari Arsya Ajim, NRP 15 20 22 245. Oke, untuk penjelasan mengenai apa itu pandas, mungkin kita bisa melalui penjelasan dari Hilmanjul. Silakan, Hilmanjul. Ah, ya. Jadi apa itu Pandas? Jadi Pandas adalah sebuah perpustakaan library dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk manipulasi dan menganalisis data. Pustaka ini juga menyediakan berbagai alat dan fungsi yang memudahkan untuk pengguna dalam mengimpor, mengorganisasikan, membersihkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data tabular. Pandas memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan dalam data format-format seperti spreadsheet atau data tabel yang dikenal sebagai data frame, sehingga memudahkan pengolahan data dalam proyek analisis data data ilmiah. Dengan menggunakan Pandas, pengguna dapat dengan mudah menjelajahi dan mengolah data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Selanjutnya bakal dijelasin cara apa sejarah sejarah Pandas oleh Arsil. Ya, jadi sejarah singkat Pandas. Pandas adalah library Python yang dikembangkan pertama kali oleh Wes McKinney. Jadi pembuatan awal library Pandas itu pada tahun 2008, di saat Wes McKinney telah mengembangkan Pandas. Ia sedang bekerja di perusahaan keuangan. Nah, jadi si Wes McKinney itu merasa kesusahan dalam menganalisis data. Nah, lalu dibuatlah si library Pandas itu. Tahun awal pembuatannya yaitu 2008. Lalu dikembangkan 2009 versi awalnya. Lalu berkembang lagi lebih jauh, Pandas mendapat versi 1.0 pada 2020. Januari. Jadi sehingga Pandas itu mencapai kesuksesan dalam membuat Python library-nya itu. Terus sejak kemunculannya, library Pandas itu memudahkan dalam menganalisis data science dan data library, yaitu berikut contoh penginstalasiannya di Visual Studio Code. Nah, jadi kalian bisa buka buka Visual Studio Code-nya, lalu buka proyek terminal, lalu kalian bisa ketik di dalam terminal itu pip install pandas. Nah, ditunggu sampai instalasinya selesai. Adapun penggunaan library-nya itu, perintah-perintahnya, kalian bisa menulis import pandas as pd. Nah, itu beberapa contoh dari penggunaan library tersebut. Adapun contoh selanjutnya bisa dijelaskan oleh Muhammad Yusuf Sulaiman. Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan, mungkin ada kenapa Oh iya. Panda sangat penting dalam analisis data yang dijelaskan dulu oleh Fadlan ya. Oke, ya betul. Terima kasih, Saudara Yusuf. Jadi sebelum kita masuk ke contoh data frame itu, ada pertanyaan, yaitu mengapa Panda sangat penting dalam analisis data?
Jadi Pandas itu sangat penting dalam analisis data karena menyediakan alat yang kuat dan efisien untuk mengolah, menganalisis, dan memanipulasi data. Nah, yang pertama itu dia memiliki sifat data frame, di mana Pandas itu tuh memperkenalkan struktur data yang kuat. Jadi data frame ini tuh memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dalam bentuk yang sangat mirip dengan tabel atau spreadsheet. Dan yang kedua itu tuh dia memiliki fungsi yang mudah digunakan. Jadi Pandas juga itu dirancang dengan filosofi Python yang mudah dipahami. Kode dalam Pandas cenderung mudah dibaca dan ditulis sehingga cocok bagi para analisis data, ilmuwan data, dan pengembang yang ingin melakukan analisis data dengan cepat. Berikutnya yang ketiga, dia menggunakan data tersedia. Jadi dia memiliki sifat yang menggunakan data yang sudah ada gitu. Jadi Pandas juga dapat dengan mudah mengimpor data dari berbagai sumber, termasuk berkas CSV, Excel, SQL, database, dan bahkan data web. Ini memungkinkan analisis data untuk menggunakan data yang ada dalam beberapa format. Nah, itu berikut contoh-contoh penggunaan perintah-perintahnya. Jadi kalau untuk yang tadi data frame itu, yang pertama itu kita harus mengimport Pandas ASPD. Nah, ASPD-nya itu, PD-nya ini tuh sebagai inisialisasi. Nah, selanjutnya ada data sama dengan pd.series. Di sini masukin data berupa sifatnya itu list, terus dia print data, lalu dia masukin data sama dengan nama dan lain-lain, terus dia itu ada pd data frame data dan langsung nge-print si data frame-nya. Dan berikut output-nya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yusuf. Oke. Masuk ke penjelasan contoh overview dari data frame. Seperti biasa, di awal codingan kita membuat import dulu library-nya, yaitu import Pandas SPD. PD itu sebagai inisialisasi untuk kita menyebut Pandas. Lanjut ke dalam data yang ingin kita masukkan menggunakan list. Nah, di sini kita menggunakan list dan dictionary. Jadi ditulislah nama, usia, dan kota. Namanya ada 4, usianya juga ada 4, kotanya pun ada 4. Yang pertama kita lakukan itu kita print data, di mana pd.dataframe itu adalah dictionary-nya. Lalu kita print data, kita tulis listnya agar keluar, lalu print data usianya, lalu print data kotanya. Akhirnya setelah kita ngeprint 3 kali yang nama, usia, dan kota, keluarlah mereka dari list. Seperti itu. Mungkin penggunaannya data frame Pandas itu bisa terlihat di outputnya ya. Terlihat membentuk sebuah tabel dan terstruktur dari nama, usia, dan kota. Seperti itu. Urutan nama, usia, dan kotanya itu sesuai dari print kita, urutan print kita. Oke, lanjut aja. Di sini ada filtering data. Nah, manipulasi data ini tuh lebih apa ya? Lebih jelasnya mungkin kita melakukan pengurutan. Nah, contohnya ada filter underscore data sama dengan data list usia lebih besar dari 25. Itu untuk filteringnya. Lalu kita masuk ke pengurutan datanya. Ada yang namanya sorted underscore data. Data dot sort itu pakainya. Underscore values. Ditulislah nilainya yang mau kita turunkan. Usia dan ascending sama dengan false. Artinya kita melakukannya secara descending. Kalau ascending sama dengan false. Lalu penggabungan data. Di sini ada merge underscore data. pd.merge. Data 1, data 2 on. Sama dengan kunci. Itu untuk penggabungan datanya. Gitu. Lalu ada pengelompokannya. Pengelompokan itu kita tulis group data. Group underscore data. Nah, sintaks yang ditulis itu adalah data dot group by. Lalu
kota yang di grup grup by in ya. Lanjut aja ke, nah di sini ada manipulasi data Farame. Mungkin itu frame kali. Di sini cukup banyak codingannya, bisa kita lihat. Masih sama menggunakan dictionary dan list. Di print awal kita akan menampilkan data awal. Lalu kita print datanya. Nah, untuk filteringnya kita berdasarkan kriteria. Filtering di sini kita memakai contoh memakai yang seperti sebelumnya. Sama ya. Jadi data kita keluarkan datanya jika lebih besar sama dengan 25. Jadi di sorting, di filter. Lalu kita ada sorting data berdasarkan usia. Nah, memakai data .sort underscore values. Sama seperti yang tadi sebelumnya codingannya, lalu menambahkan kolom baru. Nah, di sini data kurung siku pendapatan sama dengan kurung siku 5.000, 6.000, 4.500, 5.500. Lalu print and data dengan kolom pendapatan baru, print data. Nah, maksudnya itu kita akan menambahkan kolom baru di sini. Lalu menghapus kolom pendapatan. Nah, biasanya untuk kita menghapus itu kita memakai data.drop. Jadi pendapatan, aksis 1 in place true. Gitu, print data. Lalu kita membuat grup, mengelompokkan data, memakai grup underscore data. Kita memakai for di sini. For kota, grup in grup data, print F kota. Seperti itu, F itu untuk mengeluarkan ya. Print group. Lalu pivot tabel untuk mengubah tata letak data. Pivot underscore tabel sama dengan data pivot underscore tabel. Di sini kita nulis indeksnya, kolomnya, dan nilainya. Lalu print pivot tabel yang udah kita definisikan di atas, sudah kita variabelkan di atas. Lalu print. Seperti itu. Kita akan melihat outputnya. Nah, di sini output sebelumnya kan kita masih melihat yang baru berbentuk nama, usia kota, yang belum diurutkan berdasarkan usia yang dari paling tinggi, yang tadi ya, dari 25 parameternya. Lalu kita melihat nih, ada output yang keluar setelah kita masukkan codingan yang sebelumnya nih, yang barusan. Keluarlah data setelah diurutkan berdasarkan usia. Dari mulai umur 23, 22, 21, dan 20. Seperti itu outputnya dalam penggunaan Pandas. Ya mungkin segitu yang bisa kami presentasikan ya dari menggunakan Pandas. Mungkin ada lagi tambahan dari teman-teman sekalian. Jika ingin ada tambahan mungkin langsung saja boleh. Kalau tidak ada mungkin kita tutup. Cukup, Pak. Oke, baik. Cukup mungkin ya dari Hilmanjil dan Arsil ya. Cukup. Oke. Ya, segitu saja teman-teman presentasi Pandas dari kelompok kami. Mungkin teman-teman bisa lihat presentasi ini dan teliti dengan presentasi ini. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan memberi PPT-nya. Lalu bisa dipelajari sendiri di Visual Studio Code. Mungkin text editor enak, kalau nggak di PyCharm. Oke. Sekian dari kelompok saya, dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ada kurang kejelasan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.